Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan ya. Di video kali ini di depan saya sudah ada tabul lampot jambu air madu deli teman-teman ya. Perbanyakannya cangkok, potnya 60 ya. Jadi ini di tempat kami udah big pot ya, pot yang cukup besar. Jadi ini buat indukan ya rencana teman-teman ya. Jadi kita madu deli hijau di pot 60 itu ada dua, satu cangkok, satu okulasi, dan ini adalah cangkok teman-teman ya. Cangkok ini adalah buah ketiga, jadi kemarin itu masih berbuahnya di polybag teman-teman. Nah begitu sudah berbuah dan saya lihat posturnya juga bagus ya teman-teman ya, ada dua batang utama. Nih ya, sejempol kaki, sudah sejempol kaki, apalagi ditunjang dengan media yang banyak ya, dengan pot yang besar, sehingga proses pertumbuhannya jauh lebih cepat. Makanya ini udah melebihi saya teman-teman tingginya ya, 1,7 1,8 lah. Nah ini yang kita bungkus sudah ya. Ini tadi kita cek ada 6, ada ranting-ranting dengan buah 6, 2 ya, ideal. Nah ini ada 2, kemudian ini belum saya cek ini berapa ini teman-teman ya, ada 4 sepertinya, 2. Jadi saya usahakan memang jangan sampai ada yang 3 ya teman-teman ya. Nah ini ada 3 nih, 1, oh ada 4 ya, tapi rantingnya 2, nah 3 dan 1. Oke. Nah kemudian ternyata tadi kita cek ada muncul calon bunganya lagi teman-teman. Nah kemudian tadi kita kurangin area batang daun-daun yang di batang bawah itu, kita kurangi teman-teman. Nah hasilnya seperti ini. Barangkali bertanya tujuannya apa, agar sinar matahari masuk kemudian mengenai batang-batang ini teman-teman, yang harapannya nanti bisa muncul calon bunga dari batang. Karena kalau bunga itu dari batang cenderung dia lebih besar dan lebih kuat. Seperti itu ya penjelasannya ya teman-teman ya. Lalu kemudian nutrisinya tidak hanya ke daun. Nah, jadi daunnya saya sisakan di bagian ujung sama bawahnya. Paling 2 daun, 3 daun atau 4 daun. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nutrisi yang harusnya dibagi ke sisa-sisa daun yang saya buang tadi itu bisa lari ke bakal bunga, bakal buah yang bisa jadi nanti lebih besar lagi teman-teman. Nah itu strategi yang saya harapkan. Nah saat ini untuk pengurangannya kemarin saya kurangi baru 1 ya. Nah yang 3, jadi nanti saya usahakan yang buahnya 3 kita kurangi jadi 2. Nah itu nanti memang jauh lebih besar teman-teman buahnya. Oke, kemudian ini kita ke buah. Nah ini kita buang 1 teman-teman. Nah jadi tinggal 2. Konsepnya seperti ini. Dulu waktu awal-awal sayang teman-teman, tapi ya mulai belajar, mulai sedikit dewasa ya. Nah ini yang tengah kita buang. Nah jadi kita sudah mulai belajar ke kuantitas, bukan lagi kualitas tuh. Jadi setidaknya cuma ada 2 ya. Oke ya. Nah ini yang dari daun-daun, maksudnya yang di bawah 1 ranting teman-teman. Masya Allah ya, luar biasa. Paling kalau jambu air madu itu terkadang banyak lubang teman, entah itu karena semut atau ulat, saya nggak tahu ya. Lubang di area batang itu memang cukup signifikan ya. Nah ada sih yang belum, masih terlewat, sambil ini videoin. Jadi ini pengurangan daun-daun ya, itu menjadi hal yang lumrah teman-teman ya, dan harus tunas-tunas air itu juga perlu kita rapikan. Ini areanya di sini.
area di sini, kemudian di sini nih luar biasa nih calon bunga. Jadi ini udah remaja, ini masih kecil, itu ya sedang, di bawahnya remaja, dan ini sudah mulai mekrok bunganya. Lalu tadi kita lihat, nah udah mulai muncul lagi calon bunganya ya di ujung-ujung nih. Biasanya kalau seperti ini akan muncul lagi di sudut yang lain teman-teman, sudut lain yang biasanya di ujung gitu ya. Mudah-mudahan nanti di area batang itu muncul bakal bunga lagi. Nah ini cukup rindang, jadi kita buang lagi. Ini cukup rindang, kita buang lagi. Nah jadi lebih enak teman-teman, tunas airnya atau ranting susu kita buang. Nah, lebih nyaman ya, dilihatnya juga lebih enak. Nah oke. Nah jadi kemarin itu kenapa kemudian kita ganjel pakai batu, karena memang di sini agak terlalu doyong ke sini, jadi buat neken aja teman-teman, karena kan nggak berimbang ya. Terlihat dari bohonya ini lebih dominan ini dibanding ini. Tadinya misalkan buat V gitu ya, cuman ternyata lebih ke sana. Jadi ini agak saya dorong, tapi tetap tidak tegak lurus ya, tetap miring ke sebelah kanan seperti ini. Ya biar enak dilihat saja sih kalau menurut kami ya. Nah oke, untuk bagian area sini memang masih terlalu muda ya, terlalu muda. Jadi nanti ini kita pakai buat indukan. Selain dibuahkan, nanti jika memang ada ranting-ranting yang udah bagus dan dikiranya tidak mengganggu vegetatifnya, ya kita akan cangkok. Tapi jangka waktunya masih lama ya, karena ini juga masih berkembang ya, tunas-tunasnya kelihatan masih muda banget. Jadi kalau tunasnya rantingnya udah gelap, nah baru kita cangkok. Tapi itu jauh. Jadi ada teori kita nyari batang yang terbaik, itu yang pertama. Yang keduanya, daripada kita pangkas kita buang, mendingan kita cangkok gitu. Dengan 2 cangkokan, batang yang bagus pertumbuhannya akan lebih cepat, lebih bagus. Kalau batangnya tidak terlalu bagus, ya nanti paling di pertumbuhan cangkoknya lama, kita setting agak lama nggak apa-apa gitu. Kita rawat, kita siram, nah nanti juga akan berkembang dengan baik. Biasanya strateginya seperti itu teman-teman. Nah kemudian jika teman-teman memang baru pertama kali atau ingin belajar tabu lampot, rekomendasi apa untuk jenis jambu air? Jadi memang jambu air madu Delhi hijau itu saat ini masih menjadi primadona dan paling banyak dicari dari sisi kecepatan berbuah. Jadi berbuahnya itu lebih cepat teman-teman. Kemudian apalagi ya, rasanya juga jauh lebih manis. Lalu berbuahnya tidak kenal musim, terap-terapan ya. Teman-teman bisa lihat contohnya tadi kan. Ini udah agak besar, di sana sudah remaja, ini kecil-kecil, kemudian ini baru mekar bunganya. Lalu satu lagi tadi ya saya sampaikan, nah ini berbunga, jadi dia tidak bareng teman-teman. Nah kemudian sambung menyambung gitu loh, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, demikian jadi gambaran mengenai rekomendasi tabu lampot apa sih yang memang harus saya coba. Nah salah satunya jambu air madu Delhi hijau teman-teman. Nah seperti itu. Oke, saya kira itu dulu ya untuk rekomendasi tabu lampot yang harus dipelihara. Kemudian berikutnya tentang perawatan nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya, strateginya seperti apa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pemilihan bibit. Jadi kita benar-benar harus tahu bibitnya ini dari mana. Nah ketika kita ditolong dengan bibit yang baik, nanti di perawatan kita akan lebih mudah, lebih terbantu. Nah strateginya seperti itu teman-teman. Nah entah itu okulasi, entah itu cangkok, semua ada plus minusnya ya. Semua plus minusnya tergantung kondisi terakhir dari bibit itu. Jika cangkok diambil dari batang yang memang udah ada ranting, ada buahnya, nah itu akan lebih enak. Kemudian ya rekomendasi banget teman-teman. Seperti itu.
Lalu kemudian dia kalau sangkok itu hampir sama dengan indukannya gitu ya. Kalau dua-duanya antara okulasi dan cangkok ya, kalau menurut saya sih saya lebih suka ke pembentukan pohonnya dibentukkan dulu baru kemudian kita buahkan. Nah kalau ini memang bonus sih, menurut saya bonus aja ya, karena memang bibitnya bagus sehingga berbuahnya cepat. Demikian, selamat menanam menghijaukan lingkungan sekitar. Terima kasih.